Media sosial, berbagai suatu media massa, juga memperhatikan masalah bahasa sebagai sarana pertukaran informasi yang efektif dan efisien. Ragam bahasa apa yang harus dipakai di media sosial, dan bagaimana menyikapi istilah-istilah baru yang terus bermunculan pada media sosial. Tren, kalian tahu bahwa tren dalam bahasa Inggris semakin banyak digunakan sebagai bahasa komunikasi orang Indonesia, bahkan oleh tokoh panutan. Pengaruh bahasa Inggris terasa dalam tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia. Orang Indonesia merasa sudah menguasai bahasanya sehingga tidak mau membuka kamus atau buku tata bahasa Indonesia. Rendahnya konsistensi penggunaan istilah bahasa Indonesia dalam berbagai media sosial. Padahal, bahasa Indonesia membantu perkembangan iptek dengan memudahkan penyebaran informasi kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa yang dapat menumbuhkan nasionalisme. Bahwa bahasa Indonesia itu keren. Jadi, gunakan bahasa Indonesia jika target pembaca adalah orang Indonesia secara luas. Gunakan ragam baku atau formal menyesuaikan dengan sifat media massa. Pahami bahwa penerjemahan istilah adalah penerjemahan konsep dan bukan semata bahasa. Gunakan media sosial untuk mengembangkan bahasa Indonesia dan pada gilirannya bangsa Indonesia. Harus ada keseragaman dalam penggunaan istilah bahasa Indonesia dalam berbagai media sosial. Bagaimana agar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di media sosial dengan baik? Yang pertama, jangan apatis. Suatu bahasa tidak akan bisa berkembang tanpa partisipasi penuturnya. Yang kedua, perbanyak sumber rujukan daring bahasa Indonesia yang mudah dan praktis, yaitu kamus, tata bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga, buat mekanisme pembakuan istilah dan repositori untuk istilah baku tersebut. Bahasa baku. Bahasa baku digunakan dalam media massa atau media sosial, memiliki kaidah dan aturan baku yang relatif tetap dan seragam. Yang ketiga, teratur, logis, dan masuk akal. Yang terakhir, efektif dan efisien. Pembentukan istilah. Istilah pernyataan dengan bahasa tentang suatu konsep. Langkah pembentukan istilah mulai dari memahami konsep, merumuskan ciri, dan memberi nama. Yang ketiga, istilah yang baik adalah istilah yang diterima oleh masyarakat dan istilah tersebut mampu menggambarkan makna dan tidak kasar. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.